daripada pembahasan tentang wali, melanjutkan pembahasan tentang wali. Aqulu dikatakan oleh Habib Ahmad, oleh Habib Zain bin Sabit, fi tathbitil fuad, disebutkan dalam tathbitul fuad. Tathbitul fuad ini kitab 2 jilid karya daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad. An Sayyidina Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Inna Syekh Abdullah Al-Aidrus jalasa lahu rajulun yafusulu hatta dakhal waqtu shalah fa qala rajul Syekh qum lis shalah qala shalat fa kharaja rajul fa al-jama'ah qad kharaju min masjid Syekh Habibah al-musallin fa qala lahum man shalla bikum qalu shalla bina Syekh Abdullah qala Sayyidul Haddad wa hadhihi wa amthaluha tusallam li awliya wa la yuqtarah alaihim fiha li'anna uqulahum lam tablugh ahwalahum. Katakan di sini oleh Habib Zain bin Sabit, beliau menukil daripada Tathbitul Fuad, kitabnya Habib Abdullah Haddad. Inna Syekh Abdullah Al-Aidrus, Habib Abdullah Al-Aidrus, Habib Abdullah Al-Aidrus ini termasuk guru barzakh daripada Habib Abdullah Haddad. Jarak antara Habib Abdullah Haddad dan Habib Abdullah Aidrus ini jauh, ratusan tahun. Tapi Habib Abdullah Haddad ini setiap pagi hari itu ke makam dari Habib Abdullah, seperti baca kitab di hadapannya, bikin seperti belajar begitu. Dikatakan ada 3 orang namanya sama, magom kedudukan kewaliannya sama, yaitu Abdullah. Yang pertama Al-Habib Abdullah bin Alwi Ba'alawi. Abdullah bin Alwi Ba'alawi itu kakek daripada Al-Mahdi, kakek daripada Al-Faqih, kakek atas. Kemudian yang kedua Al-Habib Abdullah bin Habib Bakar Al-Aidrus. Yang ketiga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. 3 orang namanya sama, makamnya sama. Dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad, ini magom kedudukan wilayah kewalian aku bawa ini tidak ada yang bisa tahammal untuk bisa membawa beban yang berat ini, karena magom itu kedudukan itu berat. Itu orang kalau mendapat kedudukan wilayah wali itu berat, bukan orang dapat kewalian itu seperti pakai baju gini enteng, bukan. Mereka itu para wali itu menahan daripada kadang-kadang musibah yang datang. Allah ketika ingin menurunkan musibah kepada makhluknya, mereka minta kepada Allah, mereka yang menerima, mereka menahan. Sebagian dari mereka atau Imam Ghazali atau siapa cuma bertahan 3 hari dalam qutbiyah. Cuma bertahan 3 hari dalam qutbiyah. Qutbiyah itu kedudukan daripada Sultanul Aulia, rajanya wali. Cuma 3 hari kemudian meninggal. Sebagian daripada mereka enggak kuat, panas. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, ini magom yang aku bawa, la yatahammaluha illal Mahdi. Nanti yang bisa membawa ini, beban ini, Imam Mahdi nanti di akhir zaman, katanya. Jadi orang-orang hebat. Dikatakan di sini, suatu saat Habib Abdullah itu duduk dengan seseorang. Yafussu itu bahasa Hadramut. Yafussu itu artinya mijat. Yafussu itu mijat, yukabis. Suatu saat seseorang duduk sama Habib Abdullah, dipijat Habib Abdullah ini, dipijat sampai masuk waktu sholat adzan, Allahu Akbar, sampai habis. Tukang pijat ini ngomong sama Habib Abdullah, ayo Bib, bangun sholat Bib. Minal adab, mengingatkan tidak apa-apa, cuma minal adab seperti seorang murid kepada gurunya. Minal adab dia ini harus husnudon yang besar. Kita kepada guru-guru kita husnudon. Ayo sholat katanya. Kata Habib Abdullah, kot sholat. Jadi kadang-kadang mereka itu kalau bahasa Arab itu saya ajari dikit-dikit, kadang-kadang disingkat. Kot sholat itu kot sholat itu. Kot sholat. Sholat itu kalau ngomong ke orang ya sholat, kamu sudah sholat, sholaita artinya. Kalau kita yang berbicara sholat itu ya sama sholat. Jadi singkatannya gitu.
Faqala lahu itu kalau bahasa Hadramut, faqala lahu itu dibaca faqala luh. Lahu itu luh baca, faqala luh gitu. Aku sudah sholat, kata Habib Abdullah Al-Haddad, kata Habib Allah terus aku sudah sholat. Loh, mana buktinya? Dari tadi saya mijet kok. Dari tadi saya ini mijet. Wah, antum ini tidur-tiduran saya pijet dari tadi. Coba kau lihat jendela itu, lihat orang-orang itu keluar dari masjid enggak? Dilihat jendela orang-orang keluar dari masjid. Di situ ada Masjid Al-Idrus. Masjidnya Habib Abdullah Al-Idrus. Terkejut ini tukang pijet ini dilihat orang-orang keluar dari masjid banyak sekali. Coba tanya sama mereka, tanya sama mereka. Itu yang jadi imam siapa? Tanya, coba. Ditanya, man shalla bikum? Siapa yang jadi imam tadi? Shalla bina Syekh Abdullah Al-Idrus. Yang jadi imam tadi Habib Abdullah Al-Idrus katanya. Akhirnya terkejut ini siapa namanya? Tukang pijat. Seminggu sebelumnya sudah saya bahas, wali itu bisa tajazzu. Apa tajazzu itu? Badannya itu bisa menjadi banyak, seperti minggu kemarin tak ceritakan Habib Alwi bin Muhammad bin Hashim Asgaf yang kuburannya makamnya di samping daripada Habib Bakar Garsi kemarin. Tak ceritain jadi 9 itu. Wa hadhihi semisal ini kata Habib Abdul Haddad wa amsalha ini dan semisalnya tusallam li auliyaillah ini enggak perlu diperdebatkan, enggak perlu dipertentangkan. Seperti ini kita taslim sudah, kita pasrah kepada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala wala yu'tarad alaihim fiha, enggak perlu dipertentangkan seperti ini. Yang penting kita tahu memang hadza fulan ini orang semua mengakui benar-benar walinya Allah Subhanahu, bukan orang-orang yang zaman sekarang yadda'i kullu wahid minhum al-wuslah bilaila. Semua orang mengaku apa? Wali kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu mereka sembunyi, enggak mengaku wali, justru orang-orang yang mengakui kewalian sekarang enggak sendirinya mengakui dirinya wali minta diakui. Semisal seperti ini banyak ceritanya wali, tidak perlu diingkari. Li'anna ugulahum la tablugh ahwalahum. Karena akal-akal kita inilah. Karena akal-akal kita yang menentang ini enggak sampai kepada kedudukan mereka. Kedudukan mereka tinggi. Akal kita enggak sampai dengan derajatnya mereka, dengan kedudukan magomnya. Karena tidak semua ini bisa diukur dengan akal. Enggak bisa diukur dengan akal semuanya. Contoh orang punya wudu, kentut, batal enggak? Wudu, yang dibasuh mana? Wajah, tangan, diusap kepala, kemudian kaki. Kenapa tempat keluarnya kentut enggak diusap, enggak dibasuh? Logikanya dari situ batalnya wudu. Kenapa enggak dibasuh? Padahal dari situ batal. Ya semuanya itu tidak bisa diukur dengan akal. Kalau semuanya harus diukur dengan akal, Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak istimewa. Kalau bisa diukur dengan akal ciptaannya Allah enggak istimewa Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa diukur dengan akal manusia. Kalau bisa diukur dengan akal manusia, ya Allah Subhanahu wa ta'ala enggak hebat. Justru enggak bisa diukur dengan akal lah ini. Kalau kita enggak bisa mengukur dengan akal makhluknya Allah wali, apalagi siapa? Allah Subhanahu. Makanya dikatakan dalam ilmu tauhid itu ada satu rumus kaidah al-mutanahi la yahsuru ghairal mutanahi. Al-mutanahi, zat yang memiliki batas akhir. Siapa? Ya makhluk. Al-mutanahi, zat yang memiliki batas akhir. Siapa? Ya makhluk. Al-mutanahi la yahsuru ghairal mutanahi. Yang apa? Al-mutanahi, orang yang terbatas, makhluk yang terbatas tidak bisa membatasi daripada zat yang tidak terbatas. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akal-akal kita ini enggak sampai dengan derajat-derajat mereka, ai auliyaillah, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lagi diceritakan. Ada cerita yang lain lagi.
Suatu saat Habib Abdullah ini Al-Idrus dipijat. Kembali cerita Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus ini suatu saat dipijat. Habib Abdullah ini kalau nggak diajak ngomong, beliau ini lisannya ngaji Quran. Ngaji, dipijat. Habib Abdullah berkata kepada yang mijat, nanti kalau saya ini tidur, berhenti sudah mijat, pulang sudah, besok uangnya tak kasih besok sudah. Oh ya Beb, katanya. Sudah mulai isya dipijat. Jam 10 sebenarnya sudah tidur Habib Abdullah Al-Idrus. Cuma termasuk karomah beliau, nggak berhenti lisannya ini ngaji Quran. Sampai jam 3 malam mijet, yang mijet tangannya ini sudah kemang, sudah kesel, capek. Akhirnya jam 3 waktunya qiyamul lail, bangun sholat tahajud, sholat malam, ini Habib Abdullah Al-Idrus bangun. Loh, kenapa kamu ini kok masih mijet? Capek kamu ini, kata Habib Abdullah. Kan sudah saya bilang tadi, kalau saya sudah tidur tinggalkan pulang. Nggak saya bayar, pasti saya bayar. Kata itu siapa namanya? Tukang pijitnya. Gimana saya ini mau berhenti? Antum ini berpesan kalau sudah tidur saya berhenti. Lah, sampean ini nggak berhenti, tetap ngaji Quran lisannya ini. Ya nggak berhenti saya. Ya berarti double bayarannya ini banyak katanya. Jadi tidak tidur beliau, cuma lisannya tetap ngaji Al-Qur'an. Yang semisal seperti ini nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu dipertentangkan. Kenapa? Akal kita nggak sampai. Anak kecil itu nggak sampai kemampuannya seperti anak-anak SMA. Kadang-kadang anak kecil yang masih kecil sekali bingung. Sungai ini lebar, dia nggak bisa renang. Mikir ya apa caranya? Berenang menyeberang sungai. Tapi orang yang dewasa nyeberang bisa karena bisa berenang. Anak kecil tadi coba seperti itu juga, ya nggak bisa berenang. Kenapa? Masih belum tahu caranya. Ya begitu juga orang yang ingkar dengan wali masih belum sampai levelnya. Kalau sudah sampai levelnya dia akan diam. Justru orang yang hebat itu orang yang banyak diam. Orang yang banyak diam. Wa qala sayyiduna al-imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bihi annahu kana rajulun min awliya'illahi ta'ala yuttahamu bil fitr fi Ramadan fa arada ba'dun nas ay yakhtabirahu faja'a ilaihi hina halla hilalu Ramadan wa talaba minhu ay yakuna indu hatta yanqadiya syahru Ramadan fa ajabahu ila dhalik wa ishtarata alaihi syekh ay yakuna ma'ahu fi khalwatihi wahdahuma. Fasama awwala yaumin min Ramadhana wa rumiya mitfa'u iftaril baladi wa aftara. Thumma sama al-yawma tsani wa rumiya mitfa'ul iftari wa aftara. Wa hakadha hatta marat alaihima 30 yauman. Yasumani kulla yaumin hatta dakhala Syawal wa rumiyat madafi'ul Id. Faqala li Syekh al-an in qada Ramadhan wa uridul khuruj. Fa'adhina lahu wa kharaja min indih. Fakana idza marra bi ahadin ya bada'ahu bitahni'ah bil 'id. Faqila lahu atastahzi'u bina ambika junun? Kif tuhanni'una bil 'id wa nahnu bi awwali lailatin min Ramadhan? Qala kaifa wa ana sumtu Ramadhan kulla? Faraja'a billam ala nafsi wa saddaqa bi wilayati dzalika syekh. Diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ada salah seorang daripada wali. Dia ini dicurigai setiap di bulan Ramadan mokel, nggak puasa. Dicurigai dia nggak puasa. Akhirnya sebagian orang ingin menguji, bener ndak ini orang wali. Kalau orang itu mengaku dokter, ya harus punya sertifikat, dia ini dokter. Kalau nggak punya sertifikat, bahaya dokter seperti itu. Nanti obat salah bisa mati nanti. Kalau seseorang ngaku dia ini adalah guru sekolahan, pasti punya ijazah sebagai bukti. Ini si wali diuji. Orang-orang ingin tahu benar ndak ini orang wali Allah. Akhirnya ketika kelihatan hilal bulan Ramadan, didatangi ini wali. Diminta dia itu, ayo aku ingin tahu kamu harus bersama kita selama sebulan, ndak usah kemana-mana. Kami kepingin tahu Anda ini puasa apa enggak? Fa'ajabu ila dzalik. Iya, saya mau ikut. Tapi di sini si wali ini mensyaratkan kamu ikut sama saya berdua di kamar. Artinya kholwa.
Aulia itu, kalau orang-orang Jawa itu katanya bersemedi. Itu sebenarnya kholwah kalau para aulia itu. Kholwah itu menyendiri di kamar, mereka fana sudah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah. Mereka nggak tidur, ngaji Quran nggak berhenti, wiritannya puasa nggak berhenti, itu mereka. Wis, mereka berdua di kamar. Fasoma awala yaumin min Ramadan. Kemudian keduanya puasa di hari pertama daripada bulan Ramadan. Di sana itu selama ada di Hadramut itu, dan kita tanyakan jarang, hampir tidak pernah di sana itu ada perselisihan daripada puasa Ramadan seperti di Indonesia. Kadang-kadang beda sudah. Sebulan belum masuk Ramadan sudah ada yang mengumumkan Ramadan tanggal sekian. Padahal orang puasa itu dengan hilal, bukan dengan hisab. Hadisnya Nabi jelas dalam Sahih Bukhari, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasa dengan apa? Ru'yah. Wa aftiru, berakhir puasa Syawal dengan apa? Ru'yah. Fa in ghummiya alaikum, kalau ghummiya alaikum fa in ghumma, riwayat yang lain apa? Mendung, fakdurulah, baru dihitung hisab. Kalau enggak, dengan melihat enggak ada riwayat. Satu aja Nabi Muhammad, sahabat yang lain itu puasa dengan menggunakan hisab. Justru sekarang ini pinter-pinteran tambah kelihatan bodohnya. Enggak ada orang-orang zaman dulu. Imam Syafi'i sendiri enggak ada dengan hisab, ya mereka dengan ru'yatul hilal. Dan di sana itu di Arab itu, kalau sudah maghrib, itu tandanya bukan cuma dengan azan. Meriam itu dinyalakan. Dom. Mungkin kalau di sini meriam-meriaman itu, mercon yang pakai bambu itu loh. Tapi di sana pakai meriam. Dom, itu sudah waktunya maghrib. Oh, sudah terdengar meriam. Akhirnya mereka apa? Aftoro, batalkan puasa. Besok hari kedua puasa lagi mereka. Kemudian terdengar mitfaul iftar, meriam untuk menandakan buka puasa, buka lagi. Terus sampai 30 hari mereka puasa. Ketika masuk bulan Syawal, juga rumiyat madafiul id. Juga apa? Dinyalakan lagi meriam itu. Bahwasannya tandanya berakhir puasa. Akhirnya dia berkata kepada Syekh tadi, sekarang sudah selesai Ramadan, aku ingin apa? Aku ingin keluar, katanya. Diizini sama Syekh tadi, diizini keluar. Setiap orang yang ketemu di jalan, dia mengucapkan tahniah. Apa tahniah itu? Ucapan selamat. Allah mabruk, mabruk, kullu am wa antum bi khair. Mabruk Idul Fitri gini. Akhirnya kata Syekh tadi itu, atas tahzi'u bina ambika junun. Kamu ini istihza, melecehkan kita. Kamu ini merendahkan kita. Apakah kamu ini gila sudah mengucapkan selamat Idul Fitri? Kaifa tuhanni'una bil id wa nahnu bi awwali lailatin min Ramadan? Gimana kamu ini mengucapkan selamat Idul Fitri sedangkan kita ini malam pertama di bulan Ramadan? Qala, mereka berkata, wa ana sumtu Ramadan kullah, aku padahal sudah puasa semuanya. Ternyata yang dilakukan Syekh itu benar. Ternyata masih belum masuk bulan Ramadan, mereka keliru. Akhirnya faraja billum ala nafsi. Akhirnya mereka menyalahkan dirinya sendiri, wasoddaqa bi wilayati dzalika syekh, dan mempercayai daripada kewalian daripada syekh tersebut. Semisal seperti ini tidak bisa. Enggak bisa. Banyak cerita-cerita seperti ini daripada wali-walinya Allah, enggak bisa diukur dengan cuma wali itu yang mereka lakukan tidak keluar daripada syariatnya Allah. Tetap yang mereka jalankan di jalur syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kalau kita naik kendaraan, ada di jalan raya, ada rambu-rambu lalu lintasnya enggak? Kalau rambu-rambu lalu lintasnya merah, tandanya berhenti, kuning hati-hati, hijau boleh jalan. Nanti dilarang parkir ada, dilarang ini satu jalur. Seandainya ada di laut, ada rambu-rambunya enggak? Enggak ada.
Sebenarnya ada rambu-rambunya. Mereka yang biasa melaut tahu aturan-aturan. Wali itu seperti itu. Seakan-akan mereka itu tidak ada rambu-rambunya bagi kita. Seperti mereka jalan di laut, kita melihat tidak ada rambu-rambunya. Tapi mereka tahu rambu-rambu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Sayyidina al-Imam Idrus bin Umar al-Habashi radhiyallahu anna Syekh Ahmad ibn Hajar al-Makki hadara inda Sayyid Abdullah bin Muhammad sahibi Syubaika fa'amara bi ihdharis sama' bi hadrati Syekh ibn Hajar fa'alimu sama'an fasafaqa Syekh ibn Hajar wa safaqa jami'ul hadirin falamma kharaja qila lahu kayf taf'al hadha wa anta tunkiru sama' faqala ra'aitul mawjudati tusaffik fasafaqtu ma'aha wa mithlu haula halalahum as-sama intaha. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi ini beliau ini pengarang daripada kitab Iqdul Yawaqid. Setelah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, itu sanad daripada habaib dipegang oleh Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi itu asalnya tinggalnya di Sewun. Sewun itu tempatnya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi Sohibul Maulid. Cuma Habib Idrus bin Umar ini masanya lebih dulu. Sebelum Habib Idrus bin Umar itu di Sewun itu hidup seorang wali besar namanya Syekh Umar Bamakhroma. Syekh Umar Bamakhroma ini wali besar di zamannya hebat. Sampai beliau itu mengarang satu syair yang mana dalam syair tersebut dia menuliskan nama wali-wali yang akan muncul setelah zaman dia. Jadi membuat syair yang di situ disebutkan nama-nama wali yang akan muncul setelah beliau meninggal. Hebat enggak? Beliau nulis namanya orang yang masih belum muncul, belum lahir, ditulis semuanya. Lah, Syekh Umar Bamakhroma ini mengatakan, semua orang yang meninggal ada di Sewun, aku akan memberikan syafaat. Karena yang bisa memberikan syafaat dalam hadis itu bukan cuma siapa? Nabi memang syafaat yang diberikan besar, tapi ulama bisa memberikan syafaat. Ulama bisa memberikan syafaat. Di akhir umur ini Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, beliau nggak mau dikubur ada di Sewun. Aku kubur di daerah Ghurfa, kata Habib Idrus bin Umar. Ditanya, kenapa Anda kok mau dikubur di Ghurfa, kok nggak mau dikubur di Sewun? Sebenarnya Ghurfa, daerah Ghurfa, desa Ghurfa itu dengan Sewun, kalau kendaraan sekarang nggak jauh sih 15-20 menit. Kenapa Anda itu kok merepotkan orang-orang kok mau dikubur di Ghurfa? Apa kata Habib Idrus bin Umar? Kalau aku dikubur ada di Sewun, aku nanti mendapatkan syafaat daripada Syekh Umar Bamakhroma. Aku nggak mau, aku juga bisa memberikan syafaat. Aku akan memberikan syafaat juga katanya. Nggak mau aku. Sama-sama apa? Walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sini oleh Habib Idrus bin Umar menceritakan Syekh Ibn Hajar al-Haytami al-Makki. Ibn Hajar ini asalnya Mesir. Cuma setelah itu pindah di Mekah, makanya dikenalnya dengan Al-Makki. Ibn Hajar ini kasihan, ulama tapi miskin. Sampai Ibn Hajar itu pernah ngarang kitab yang istimewa. Dibawa itu kitab kemana-mana. Ketika beliau mau masuk ke toilet, diletakkan di luar itu kitabnya, dicuri oleh orang. Wali Ibn Hajar ini. Di Hadramut, sebenarnya Imam Ibn Hajar dan Imam Romli, keduanya sama-sama matahari, sama-sama hebatnya. Madhab Imam Syafi'i ini mengalami 5 periode. Periode pertama, periode tadwinul madhab, pembukuan daripada madhab. Periode kedua itu periode daripada penyebaran daripada madhab, diantaranya Al-Imam Muzani, Al-Buaiti dan yang lain. Sampai periode yang terakhir kelima, itu marhalatul istiqrar. Periode istilahnya kalau kendaraan itu sudah diam, nggak perlu bergerak lagi. Ibaratnya kapal laut sudah bersandar, nggak perlu jalan lagi sudah. Lah, madhab Imam Syafi'i ini disempurnakan
dengan dua imam, yaitu Al-Imam Ibn Hajar dan Al-Imam Romli. Imam Ibn Hajar dengan kitabnya Tuhfa, Imam Romli dengan Nihaya. Istilahnya dengan dua kitab ini sudah tercukupi daripada madhab Al-Imam Syafi'i. Satu kelas, Al-Imam Ibn Hajar sama Imam Romli satu kelas. Mereka keduanya sama-sama murid daripada abah Imam Romli. Mereka sama-sama murid daripada abahnya Imam Romli. Dan mereka berdua juga sama-sama murid daripada Syekh Zakaria Al-Ansori, sama. Imam Romli ini kaya, selesai ngajar, murid-muridnya itu dibagi uang. Murid-muridnya kaya, dibagi uang murid-muridnya. Senang mereka belajar sama Imam Romli. Ibn Hajar miskin, tidak bisa bagi-bagi uang. Tapi Ibn Hajar punya murid hebat, siapa? Al-Imam Ibn Qasim. Ibn Qasim itu murid daripada Al-Imam Ibn Hajar. Kasihan Ibn Hajar ini. Akhirnya pindah dari Mesir ke Mekah. Dulu di kota Mekah itu, di Masjidil Haram, itu ada tiang 4. Di situ setiap ulama madhab ada di tiang. Ulama madhab Syafi'i saat itu yang ada di tiang Ibn Hajar Al-Haytami. Ulama madhab Malik ada, ulama madhab Hanafi ada, ulama madhab Hambali ada. Jadi ketika mereka melaksanakan umroh atau haji, mereka nggak bingung saat itu. Kenapa? Datang kepada ulama madhab masing-masing. Datang kepada ulamanya masing-masing. Ibn Hajar ngarang satu kitab namanya Kafur Ri'a fi Tahrimi Alatis Sama. Ngarang kitab Kafur Ri'a. Kafur Ri'a itu di situ dijelaskan hukum tentang nyanyi, hukum tentang semua alat-alat musik di situ dijelaskan oleh Ibn Hajar. Bagus kalau mau beli itu. Kafur Ri'a namanya. Kafur Ri'a itu bagus. Beli kitab itu biar paham. Hukumnya gitar, suling, itu disebutkan semua sama Ibn Hajar beserta dalilnya. Nah, saat itu yang ada di Mekah, Habib Abdullah bin Muhammad Maula Subaika. Habib Abdullah bin Muhammad Maula Subaika ini wali besar di zamannya. Beliau asalnya Tarim, pindah ke Mekah. Asalnya dari Hadramaut, dari Tarim, kemudian pindah ke Mekah. Ali, ini wali besar ini Habib Abdullah bin Muhammad Maula Subaika. Nah, saat itu ada acara kawinan di rumahnya Habib Abdullah, ini ada kawinan. Kawinan, kemudian di situ ada gambus. Akhirnya Ibn Hajar saat itu hadir Ibn Hajar. Orang-orang terkejut. Gimana ini Ibn Hajar ini hadir? Padahal Ibn Hajar itu baru ngarang kitab yang mengatakan gambus ini haram. Haram kata Ibn Hajar dalam kitabnya. Sebagian ulama mengharamkan memang. Sebagian lagi ada yang membolehkan. Gimana ini kata Ibn Hajar? Ulama-ulama bingung saat itu. Gimana Ibn Hajar kok bisa datang? Padahal dia ini baru ngarang kitab. Haram ini gambus. Kok enggak sama kitab dengan perbuatannya? Ulama itu harus sama. Perbuatan dan ucapan harus sama. Setelah selesai acara, bahkan Ibn Hajar tepuk tangan. Ibn Hajar tepuk tangan, yang lain ikut tepuk tangan juga akhirnya semuanya. Ketika selesai acara, ada orang tanya, ya Syekh, haram tepuk tangan. Katanya, Anda baru ngarang kitab gimana? Makanya, murid itu jangan ingkar kepada gurunya. Tanya dulu, mesti ada jawaban. Jangan langsung apa? Ingkar. Ini, murid tahu, gimana Anda ini tepuk tangan? Anda baru ngarang kitab haram. Aku ini hadir di tempat Habib Abdullah bin Alwi tadi. Aku melihat bantal-bantal tadi itu tepuk tangan. Tembok-tembok tepuk tangan. Semua yang ada di ruangan tepuk tangan. Gimana aku tidak mau tepuk tangan? Semuanya tepuk tangan di situ. Semua tepuk tangan kata Ibn Hajar. Gimana aku tidak mau tepuk tangan? Terus Ibn Hajar mengatakan, hadzal qaul wa dzakal amal. Ini kitab pendapatku, tapi dzakal yang amal itu perbuatanku beda lagi kata Ibn Hajar. Karena ini tempatnya walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu haula, semisal orang seperti ini, halal lahum as-sama. Kata Habib Idrus bin Umar, boleh mendengarkan seperti itu. Karena dalam muqaddimahnya Ibn Hajar mengatakan dalam kitabnya, orang wali ketika mendengar daripada kayak qasidah atau nyanyian, justru mereka tambah apa? Tambah wajadnya tambah tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengar seperti itu percintaan, ingatnya kepada perempuan. Kalau mereka tidak, kepada Allah atau kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu
Fala yasa'ul insan illa taslim li awliyaillah wa alla ya'tarid alaihim wa ta'wilu ma warada anhum minal mushkilat wa raddu dzalika ila ahlih wa man ya'lamuh fa inna ugulana lam tablugh ahwalahum. Dikatakan di sini oleh Habib Zain, enggak ada jalan lain bagi manusia, bagi kita orang awam kecuali taslim, pasrah kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu memperdebatkan mereka. Dan mentakwil semua yang dilakukan oleh mereka para aulia minal muskilat, daripada masalah-masalah yang kita anggap masalah, semua yang dilakukan oleh mereka para aulia yang kita anggap itu adalah sesuatu yang masalah, sesuatu yang bertentangan dengan yang kita tahu daripada hukum agama, kita takwil, mungkin begini, mungkin begitu. Kemudian solusinya, waraddu dzalika ila ahli, kembalikan itu semuanya kepada yang ahli, kepada ulama-ulama yang besar. Wa man ya'lamu, dan kembalikan itu semuanya kepada orang yang faham semuanya. Insya Allah kita selamat. Kenapa? Fa inna ugulana lam tablugh ahwalahum. Karena akal kita ini tidak bisa mengukur daripada kedudukan, ketinggian, derajat daripada mereka para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Wasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadhihun bil adillati. Ini dalil ini. Dalil penting. Wasallim, serahkan semuanya li ahlillah kepada para wali fi kulli muskilin, dalam semua permasalahan ladaika. Semuakan semuanya kepada wali, permasalahan ladaika, permasalahan yang kamu anggap masalah. Tapi ladaihim, menurut mereka para aulia, wadhihun bil adillati, semuanya jelas ada dalilnya. Itu masalah menurut siapa? Kita. Itu masalah menurut kita, ladaika. Tapi ladaihim, menurut wali-wali, itu tidak ada apa? Masalah. Kenapa? Wadhihun, jelas bil adillah, dengan dalilnya. Kita ini yang banyak husnudzon. Yang banyak husnudzon ketika kita melihat orang itu soleh, terlebih guru-guru kita yang di sini husnudzon kita ini. Terlebih murid, bahaya. Bisa tidak barokah ilmunya, dicabut nanti ilmunya, hilang barokahnya nanti. Husnudzon. Qala Sayyidina Al-Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi amin. Man uhima iskalan minan kalamil muhaqqiqin fala yanbaghi ayusar ilal inkar alaihim bal yada'uhum wa yasa'uhumul kitab wa sunnah wa yaj'aluha min qabilil mutasyabihat al-waridat fil kitab wa sunnah wa lima ja'al hakata hatta tahtajan nas fiha imma ila taslim wa imma ila ta'wil. Dikatakan oleh Habib Abdul Haddad, siapa orang yang mendapatkan masalah ketika membaca kalamil muhaqqiqin, kalamnya para aulia. Ketika kita membaca kitabnya wali, kita melihat dalam kitab tersebut sesuatu yang enggak sama yang seperti kita pelajari dalam kitab-kitab. Gimana solusinya? Fala yanbaghi ayyusari'a ilal inkar alaihim. Jangan terburu-buru ingkar, bahkan menuduh mereka dan menjatuhkan mereka. Hati-hati, kualat nanti. Jangan. Bal yada'uhum, biarkan mereka. Wa yasa'uhumul kitab wa sunnah. Kitab dan sunnah ini, Al-Quran dan hadis sangat luas. Mungkin kita ini tidak sampai dalam apa? Ilmunya. Biarkan mereka. Wa yaj'aluha min qabilil mutasyabihat al-waridat fil kitab wa sunnah. Anggap saja yang mereka lakukan itu seperti ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis yang mutasyabihat. Seperti ayat-ayat yang mutasyabihat, hadis-hadis yang yadullah fauqa aidim seperti itu mutasyabihat. Jangan kita fahami kalau tidak bisa. Kenapa? Akhirnya kita artikan tangan, sedangkan Allah tidak memiliki tangan karena tidak sama dengan kita. Mukhalafatulil hawadisi, yadullah artinya apa? Kekuatan Allah, kemampuan Allah. Jadi ditakwil. Jadi kalau kita melihat perbuatan wali seperti itu, kita takwil. Enggak perlu kita wali maja'at hakata. Kenapa datang seperti ini? Hatta tahtajan nas fiha, sampai manusia itu dalam dalam menanggapi yang dia lihat memerlukan untuk apa? Taslim atau takwil. Lebih baik diam sudah, taslim sudah enak daripada kita takwil. Kalau orang lain mungkin takut, kecuali kalau orang lain takut melihat seperti itu, takut mereka itu hatinya berubah, kita takwil dengan takwil yang jauh. Kalau enggak kita taslim, wis biarkan wis. Itu walinya Allah, kita taslim antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala radhiyallahu an, kullu ma dzukira anil akabir minal kalam alladzi dhahiruhu at-tabajjuh. Ka qauli Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili mundu arba'ina sana ma hujibtu anillah wa qaulu Abil Abbas Al-Mursi law hujibtu an jannati adnin lahdatan ma adattu nafsi minal mu'minin. Kullu hadza muawwalun wa laisa ala dhahiri. Dikatakan oleh Imam Haddad, kalau seandainya kita membaca kitab-kitabnya para wali, kita dapatkan di situ kalamnya para wali, dohirnya itu tabajjuh. Apa tabajjuh? Ini kita pahami dari contoh. Kita dapatkan ucapan wali-wali ini tabajjuh. Seperti di sini, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, semenjak 40 tahun, aku tidak pernah terhijab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau seperti ucapan daripada murid beliau, Abul Abbas Al-Mursi ini murid Asy-Syadzili, lau hujibtu an jannati adnin lahdatan ma'adatu nafsi minal mu'minin. Seandainya aku terhalangi untuk melihat surga, sebentar saja aku anggap diriku bukan orang beriman. Abul Abbas Al-Mursi ini guru daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari dan guru daripada pengarang Burda Al-Imam Busiri. Nah, seperti gini-gini ini ditakwil. Kullu hadza muawwalun, semua ini takwil. Nggak bisa diartikan dohirnya. Maksudnya apa? Semenjak 40 tahun aku tidak pernah terhijab dari Allah. Maksudnya semenjak 40 tahun aku tidak pernah terhijab melihat kebesaran-kebesaran Allah. Takwil, melihat kebesaran-kebesaran Allah. Atau seperti kala muridnya, jika aku terhijab misalnya dari surga Aden sebentar saja, maka aku anggap diriku bukan orang beriman. Maksudnya jika aku terhijab daripada apa? Amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Seperti itu ditakwil. Jangan dibaca harfiah sesuai konteksnya, nggak bisa paham kita dan sulit kadang-kadang. Itu perlu ditakwil ucapan daripada wali. Seperti ucapan Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu, aku menyelami daripada apa itu? Lautan makrifah. Kemudian aku melihat nabi-nabi itu ada di pantai ternyata. Maksudnya apa? Di pantai yang sebelah sana, bukan di pantai sini. Maksudnya nabi-nabi itu sudah lebih dulu tenggelam dalam makri. Nggak bisa seperti itu, harus ditakwil. Wa kana Sayyidina al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi yarwi an syaikhi Abdul Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib Idrus bin Umar ini murid daripada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang daripada Sulam Taufik. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, anna man takallama minal awliya fi ghaibati wa fana'i amma siwahu bikalamin yunkiru agal layan bagil mubadaratu ila inkarihi alaihi wal qadfihi. Kadang-kadang wali itu kalau sudah fana atau kalau mereka sudah ghaib itu artinya mereka tenggelam dalam makrifah atau fana sudah. Wes hanya yang diketahui Allah, di bajuku ini Allah, iniku Allah, wes gitu. Seperti itu akal kita pasti mengingkari, tapi jangan ingkar dulu. Jangan terburu-buru mengingkari dan apa? Menuduh yang jelek-jelek. Baliyun dor awalan fi syakhsil mutakallim. Tapi lihat dulu yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini siapa? Jangan terburu-buru kita ini apa? Menuduh atau menjelek-jelekkan orang atau ingkar. Orang yang gampang ingkar itu ilmunya sedikit. Itu menunjukkan cakrawala ilmunya sedikit, kata Abu Yal Maliki. Tapi apa? Hal thabatat wilayatu wasolahu amla. Lihat dulu, benar ndak ini orang wali? Oh, katanya kiai ini, katanya mbah ini orang wali memang. Dan ini orang soleh. Fa in thabatat, kalau memang sudah terbukti dia ini wali dan soleh, nudiro. Dilihat lagi, hal thabata nisbatu dzalika ilaihi wa sahha isnadu dzalik. Benar enggak penisbatan wali kepada dia dan sanadnya? Sanadnya dari siapa yang mengatakan dia ini wali siapa? Oh, yang mengatakan wali ini. Nah, wa ba'da sihhati nisbatihi ilaihi, setelah jelas nisbat walinya dia, jelas dia ini wali, fa in kana muwafiqan li syar'i syarif. Kalau dia yang dilakukan ini sesuai dengan syariat ya sudah. Kalau yang dilakukan oleh dia sesuai dengan syariat, ya sudah, kita taslim. Wa illa, kalau nggak sesuai dengan syariat yang dilakukan dia, tetap jangan ingkar. Tuliba min dzawil ittila alal ulumid dhahira wal batina ta'wiluhu. Kita minta kepada orang yang alim,
untuk mentakwil daripada makna bimakna syaik dengan makna yang yakbalul aklu wa syar'u, dengan makna yang bisa diterima oleh akal dan syariat. Jadi kalau ada wali, jelas-jelas dia ini soleh, jelas-jelas dia wali, ucapannya ngelantur, tidak sesuai dengan syariat. Kalau ucapannya sesuai dengan syariat ya sudah selesai, pasrah kita. Kalau ucapannya tidak sesuai dengan syariat, kita coba tanya sama ulama yang paling alim di daerah kita. Tanya gimana ucapan dia itu. Suruh mentakwil, takwilnya itu yang bisa diterima oleh akal dan takwilnya itu yang bisa diterima oleh syariat. Begitu, enggak langsung ingkar, jangan gampang ingkar. Wa qala al-Imam Asy-Sya'rani, dikatakan oleh Imam Sya'rani. Imam Sya'rani al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, julukannya Abul Mawahib. Imam Sya'rani ini masih cucu daripada Imam Ali bin Abi Thalib, tapi dari istri selain Siti Fatimah. Kata beliau, rubbama takallamal arifu fi nadbihi aw ghairihi ala lisanil haq tabaraka wa ta'ala. Terkadang al-arif itu wali. Al-ulama, al-alim, laisa kullu alimin arifan. Tidak semua orang alim itu arif. Tapi kullu arifin alimun, semua arif itu alim. Karena arif itu adalah wali, dan wali pasti ulama. Kenapa? Mattakhadallahu waliyan jahilan, kata Allah. Aku tidak menjadikan wali ini jahil, bodoh. Walawittakhadahu la'allamahu. Seandainya ada wali itu bodoh, aku ajari dulu dengan ilmu laduni biar dia pintar. Tidak ada wali bodoh. Kadang-kadang yang diucapkan mereka ini, yang keluar dari mulutnya mereka ini lisanul haq, lisannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ibaratnya bahasanya Allah Ta'ala. Warubbama takallama ala lisani Rasulillah, terkadang bicaranya seperti lisannya Rasulullah. Warubbama takallama ala lisanil kutub, terkadang bicaranya ini seperti lisannya wali kutub, Sultanul Aulia. Fayadunnu ba'dhum anna dzalika ala lisani. Terkadang orang yang akalnya pendek menyangka wali itu mengucapkan bahwasannya apa? Itu adalah ucapannya. Ketika wali ngomong apa? Di bajuku ini Allah. Kita melihat, wah, ya apa ini ucapannya seperti itu, padahal yang dimaksud oleh dia baju ini Allah, maksudnya ini baju makhluk ciptaan Allah, badanku ini Allah, maksudnya badanku ini ciptaan daripada Allah, dibuang mudhofnya. Kadang-kadang kita nggak sampai seperti itu, fayubadiru ilal inkar, kemudian kita terburu-buru untuk apa? Ingkar kepada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya di sini kata Habib Zain disebutkan dalam kitabnya, jangan terburu-buru kita ingkar dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan kita ini husnudzon melihat orang biasa, apalagi melihat walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada orang biasa kita ini dianjurkan husnudzon, apalagi melihat orang soleh, melihat guru-guru kita. Dengan husnudzon, seseorang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat itu mendapatkan kedudukan yang tinggi itu karena husnudzonnya kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal tiap hari ketemu Nabi Muhammad, menganggap Nabi Muhammad itu manusia biasa, makan seperti biasa, seperti dia. Ya memang, makan tidur seperti Abu Jahal sama. Tapi sahabat menganggap iya sama seperti kita, tapi manusia yang diberi keagungan oleh Allah Subhanahu, akhirnya mendapatkan kemuliaan gara-gara apanya? Husnudzon kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi husnudzon oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada guru-guru kita yang ada di sini. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wal usul wa ila hadratir Rasul Abil Batul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yaghfir dzunubana, yastur uyubana, yufarij kurubana, yuhsin munqalabana, wa ala ta'atika inna wa ala babika fala tadurna, wa ala mana salafuna salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa al-muhtar sallam. Al-Fatihah.